dalam Yesus, kasih surgawi tak tertandingi, sukacita kebenaran yang bebaskan, kasih sempurna damai yang kekal. Harapanku hanyalah dalam Yesus, hidupku terpaut padanya. Oh betapa ajaib dan mulia kasih-Nya, karena Dia Kristus dalamku. Dalam kelam ku tak ditinggalkannya, penebusku tinggal besertaku. Walau susah ku kan tetap bergirang, sebab kuasa-Nya sempurna dalamku. Harapanku dalam Dia gembalaku, dalam lembah gelap Dia pimpinku. Oh malam yang kelam telah dikalahkan, karena Dia Kristus dalamku. Haleluya. Ku tak takut kepada kuasa maut, karena Yesus telah tebus dosaku. Pagi hari ini kita bersyukur kita bisa kembali bertemu di tempat ini. Kita akan bersama-sama beribadah dan kali ini adalah minggu kelima. Jadi ada sesuatu yang spesial yang melayani generasi-generasi yang masih muda ya, dari remaja juga dari sekolah minggu. Kita bersyukur Tuhan memampukan mereka mempersiapkan diri dan melayani pada pagi hari ini. Saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri, mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menikmati hadirat Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu bagi kami. Pagi hari ini kami bisa menghampiri tahta kudus-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Biarlah segenap umat-Mu boleh menikmati persekutuan dengan Engkau. Kami juga boleh bersama-sama memuji dan meninggikan nama Tuhan. Ya Tuhan, biarlah Engkau yang akan melimpahkan berkat dan rahmat-Mu sepanjang ibadah. Dan nama-Mu yang akan kami tinggikan, kami muliakan. Kami membuka ibadah ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom saudara-saudara. Waduh, kita nggak dengar suaranya ya. Shalom sekali lagi. Iya.
Firman Tuhan berkata, saudara-saudara, oleh darah Yesus, dengan penuh keberanian kita dapat masuk ke dalam tempatnya yang kudus. Marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus dan iman yang teguh, karena darah Yesus telah membersihkan setiap hati kita. Bolong satu. Keep us day and night. We can always run to Jesus, Jesus strong and kind. Jesus said that if I fear,
kami ya Allah, penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu, lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Mari setiap kita datang kepada Tuhan, berdoa secara pribadi dan mohon ampun kepadanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur Bapa, kalau pada pagi hari ini Tuhan kembali mengizinkan kami untuk beribadah. Semua ini karena anugerah-Mu Tuhan, yang luar biasa di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, Engkau tahu setiap kami. Ampuni setiap dosa kami Tuhan. Layakkan kami untuk beribadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan pimpin ibadah ini dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Amin. Bersyukur atas pengampunan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Mari setiap kita untuk memuji nama-Nya dengan penuh sukacita. Penuh sukacita ya, kita pujikan lagu ini. Tidak pernah berkesudahan kasih Allah, selalu baru setiap pagi. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sekali lagi. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak
Tuhan. Setiap kita di sini adalah umat pilihan Tuhan. Kita adalah menjadi miliknya. Mari kita lebih dekat lagi untuk kepada Dia dan memuji namanya dengan penuh sukacita. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Aku hambamu, kau sucikanlah oleh kasih kurnia. Hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Indahnya walau sejenak besertamu, Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Saudara dipersilakan untuk duduk. Saudara, tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan setiap hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Sungguh besar anugerah dalam Yesus, kasih surga yang tak tertandingi, sukacita kebenaran yang bebaskan, kasih sempurna damai yang kekal. Harapanku hanyalah pada Yesus, hidupku berpaut padanya. Oh, betapa indah dan mulia bagianku karena Dia Kristus dalamku. Dalam kelam ku tak pernah sendiri, di pihakku Sang Penyelamat serta
Setiap nafasku, ku mau sertai Yesus. Janjinya yang membuatku teguh. Setiap hari kasih-Nya pulihkanku. Sampai nanti ku dipanggil pulang. Harapanku hanyalah pada Yesus. Kemuliaan hanya padanya. Saat usai nanti ku kan terus menyanyi karena Dia Kristus dalamku. Harapanku hanyalah pada Yesus. Kemuliaan hanya padanya. Saat usai nanti ku kan terus menyanyi karena Dia Kristus dalamku. Saat usai nanti ku kan terus bernyanyi karena Dia Kristus dalamku. Mari kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, janji-Mu yang menjadi pengharapan kami, dan biarlah Tuhan juga yang akan terus menolong kami memiliki hati yang terus berpaut kepada janji Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan kembali belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang menolong kami di dalam keterbatasan kami. Kami memohon, ya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami semua. Kami boleh memahami firman Tuhan, dan kami juga boleh melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sekali lagi Tuhan, anugerah-Mu yang memampukan kami mengerti dan memampukan kami melakukannya. Tuhan juga yang akan menolong hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kelemahan ini, boleh menyampaikan firman Tuhan dengan jelas, dengan sederhana, sehingga kami boleh mudah untuk memahaminya. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Masih berbicara tentang doa, Bapak Ibu, karena tema kita sepanjang tahun ini adalah tentang doa. Dan hari ini temanya adalah doa mengubah segalanya. Begitu, ada tanda tanya di belakangnya. Apakah benar doa itu mengubah segalanya? Begitu. Nah, saya yakin di antara kita mungkin ada yang pernah mendengar slogan rohani yang begitu meyakinkan, begitu indah kalau didengar, motivasi, bahkan sepertinya tanpa alkitabiah, yaitu kata-katanya seperti ini. Doa itu mengubah segalanya. Wah, doa mengubah segalanya. Nah, beberapa orang mungkin familiar, sering mendengar kata-kata ini. Beberapa golongan kekristenan juga meyakini begitu kuat kalimat ini. Doa mengubah segala-galanya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah benar doa itu mengubah segala-galanya? Apakah benar tujuan di dalam doa itu adalah mengubah Allah? Apakah benar tujuan doa itu adalah mengubah sekitar kita, keadaan di luar kita? Pertanyaannya, bagaimana kalau doanya itu dijawab? Bagaimana jikalau doa itu tidak mengubah segalanya seperti yang kita harapkan? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar. Ada sebuah kisah seorang raja yang juga pernah bergumul dengan kehidupannya, bergumul dengan doa ketika dia bersungguh-sungguh berdoa, dan bagaimana Allah bekerja bukan hanya merubah
tetapi juga memakai doa untuk membawa sang raja ini semakin dekat dengan Tuhan. Bukan hanya ada sesuatu yang terlihat, wah ini benar-benar berubah. Ada satu perubahan rencana, kurang lebih seperti itu terlihatnya, tetapi ternyata itu juga dipakai Tuhan untuk mengubah hati sang pendoa. Nah, mari kita membaca sebuah kisah yang cukup panjang dari 2 Raja-Raja, pasal 20 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Saya akan membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, kita bergantian ya sampai dengan ayat yang ke-11. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahkan aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baiklah, dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara. Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu, maka sembuhlah ia. Sebelum Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majulah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak? Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak, yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada petunjuk matahari buatan Ahaz. Amin. Cukup panjang ya kisah kita pada pagi hari ini, menarik kisah tentang Hizkia yang berdoa memohon kepada Tuhan pada waktu dia sedang mengalami pergumulan. Nah, coba kita lihat ya yang bagian pertama seperti apa sebetulnya kondisi Hizkia supaya kita juga bisa lebih memahami seberapa dalam, seberapa berat pergumulan Hizkia pada waktu itu. Nah, kalau kita melihat kondisi Hizkia pada waktu itu, dia adalah seorang raja dan dia atau kerajaan pada waktu itu sedang menerima ancaman dari Raja Asyur. Jadi Hizkia pada waktu itu sudah mendengar ada kerajaan Asyur yang akan menyerang kerajaan yang dia pimpin. Nah, belum ini selesai, di situ dikatakan dia sakit. Dan di ayat yang pertama dikatakan dia bukan hanya sekedar sakit, tapi sakit yang parah. Tidak disebutkan sakit apa dia. Apakah demam atau penyakit yang lain tidak disebutkan, cuman dikatakan dia sakit parah. Dan belum lagi selesai sakitnya, belum lagi ancaman itu usai, tiba-tiba ya dia menghadapi ujian lagi yang lebih berat. Kenapa? Karena ada hamba Tuhan, ya ada hamba Tuhan, Yesaya yang pada waktu itu datang, lalu Yesaya ini menyampaikan pesan yang saya yakin kalau kita menerimanya pasti akan kaget. Ya, seperti Yesaya juga kaget, pesannya apa?
kamu akan mati, begitu ya. Tadi dikatakan di sana, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Seolah-olah Yesaya ngomong kepada Hizkia, kalau dalam bahasa saya mungkin, Hizkia, sekarang kamu buat wasiat ya. Kamu tulis pesanmu untuk keluargamu. Ya, biasanya orang itu kalau mau meninggal biasanya menulis sesuatu, menitipkan pesan, ya kan, nulis surat wasiat dan lain sebagainya. Nah, Hizkia diminta untuk melakukan itu oleh Yesaya. Hizkia, kamu tulis pesan, kamu sampaikan pesan untuk keluargamu. Kenapa? Karena kamu akan mati. Kamu gak akan sembuh. Sakitmu tidak akan sembuh, kamu akan mati begitu. Siapa di sini kalau dalam posisi Hizkia tidak kaget? Kalau saya di dalam posisi Hizkia pasti akan shock gitu ya. Waduh Tuhan, ini diserang, mau diserang, ini sakit. Aduh dapat kabar juga, kabar gak enak lagi. Sakitnya gak sembuh dan akan mati. Mungkin kalau di dalam istilah sekarang, Hizkia itu sudah jatuh tertimpa tangga gitu ya. Ada banyak hal yang dia alami. Dan menariknya Bapak Ibu, padahal Hizkia ini raja yang baik. Hizkia ini orang yang baik. Dia seorang raja yang mempercayai Tuhan dengan baik. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 5 sampai dengan yang ke-6, di sana digambarkan Hizkia itu adalah seorang raja yang mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati. Dia adalah seorang raja yang tidak menyimpang dari Tuhan. Artinya dia adalah seorang raja yang taat. Dia dikatakan seorang raja yang menuruti semua perintah Tuhan. Baik ya, raja yang saleh, raja yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi kita melihat di dalam bagian ini, raja yang seperti ini ternyata mengalami sebuah pergumulan yang berat. Raja yang seperti ini tidak luput dari masalah, Bapak Ibu. Orang yang benar tidak luput dari masalah, tidak luput dari sakit, begitu. Bahkan di sini kita melihat Allah sendiri menyatakan kepada Hizkia melalui Nabi Yesaya, Hizkia akan mati. Itu bukan perkataannya Yesaya, tetapi itu firman Tuhan yang jelas dan itu final. Kamu tidak akan sembuh, kamu akan mati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin beberapa orang juga berpikir seperti saya pada waktu membaca kisah ini, kok bisa ya orang baik loh. Kok bisa ya raja yang baik loh. Kok bisa ya orang yang hidup di dalam kesalehan, orang yang melayani Tuhan, orang yang taat. Tapi kok hidupnya tragis begitu ya. Kok bisa ya hidupnya banyak masalah begitu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi ketika saya merenungkan bagian ini, ada sebuah kebenaran yang menyadarkan saya bahwa kadang-kadang kita itu berpikir kesalehan, pelayanan, ketaatan, kadang-kadang kita berpikir itu membuat kita itu kebal dari masalah dan penderitaan. Betul enggak sih? Kadang-kadang kita berpikir pokoknya aku melayani Tuhan, pokoknya aku taat sama Tuhan, pokoknya aku ngikut apa yang Tuhan mau, nanti pasti tidak akan sakit. Ada yang punya pemikiran sama seperti saya? Pokoknya nanti kalau aku ini melakukan apa yang Tuhan kehendaki, nanti aku tidak akan pernah mengalami penderitaan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran Alkitab justru mengajarkan melalui kisah Raja Hizkia ini Bapak Ibu, penderitaan, kematian itu adalah yaitu realitas semua manusia Bapak Ibu. Itu adalah sesuatu keniscayaan. Penderitaan bahkan kematian itu tidak pilih-pilih sebetulnya ya. Bagi orang saleh pun juga bisa mengalami. Kematian itu tidak pilih-pilih, oh kamu saleh, oh kamu tidak saleh, oh kamu taat, oh tidak taat. Pada akhirnya semua kan akan meninggal juga. Itu sebuah realitas semua manusia. Dan itulah yang dihadapi oleh Hizkia pada waktu itu.
Jadi kita bisa melihat ya kondisi Hizkia pada waktu itu. Dia orang baik, dia taat sama Tuhan, dia dikatakan raja yang saleh, tetapi dia mengalami pergumulan yang berat. Dia sakit, bahkan Tuhan berfirman melalui Yesaya, kamu akan mati. Waduh, berat ini, berat. Tetapi di tengah badai persoalan yang datang bertubi-tubi ini, Bapak Ibu, ternyata Hizkia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Apa yang dia lakukan? Dia memilih untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia memilih untuk berbalik kepada Tuhan. Dia memilih untuk berseru kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih setia tidak akan diam. Ia mendengarkan doa Hizkia, bahkan dia menjawab doa Hizkia dengan kuasa. Bahkan kalau kita melihat kisah ini, Tuhan tidak ada menyembuhkannya. Tetapi Tuhan juga memberikan janji pemulihan, Tuhan juga memberikan perlindungan terhadap kerajaan yang dipimpin oleh Hizkia. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah melihat kondisi Hizkia pada waktu itu. Dan kita sudah melihat apa yang Hizkia lakukan ketika dia mengalami pergumulan yang begitu berat. Di sana dikatakan dia berbalik ke tembok, lalu dia berdoa kepada Tuhan. Nah hal yang berikutnya yang akan kita lihat, isi doanya apa sih sebetulnya? Ya, isi doanya apa? Di dalam ayat yang ke-2 dan 3, kita akan menemukan isi doa Hizkia itu seperti ini. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia, dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi di dalam keadaan lemah fisik, di dalam keadaan yang putus asa, tidak ada jalan lain Bapak Ibu, kecuali berseru kepada Tuhan. Hizkia memalingkan wajahnya ke arah dinding, dia berdoa kepada Tuhan dan ini merupakan sebuah gambaran yang menunjukkan ini kesungguhan hati Hizkia. Ini menunjukkan keinginannya begitu kuat untuk sepenuhnya memusatkan kepada Tuhan. Dia berbalik ke dinding, lalu dia berdoa. Kalau mungkin saya gambarkan seperti kalau kita itu berdoa, kenapa sih kita itu berdoa tutup mata? Gitu. Kalau menurut Bapak Ibu kenapa? Karena kita berdoa kadang-kadang kebiasaan kita ya tutup mata gitu ya. Berdoa sambil berjaga-jaga, apalagi kalau mau makan terus lauknya enak, dijaga. Kenapa kita berdoa melakukan seperti itu? Sebetulnya kan supaya kita itu kan bisa konsentrasi, betul ya? Kalau kita itu berdoa memang tidak harus tutup mata. Tapi kalau kita berdoa dengan tutup mata biasanya kita akan lebih mudah konsentrasi, betul ya? Kita akan lebih mudah mengarahkan hati kita tertuju kepada Tuhan, sebetulnya itu. Bukan karena tutup matanya terus itu lebih manjur atau tidak, bukan sih. Tetapi sebetulnya itu kan membantu kita untuk konsentrasi, mengarahkan hati kepada Tuhan. Di bagian lain dikatakan ada orang berdoa itu masuk ke ruang yang sepi, ya kan? Tidak jauh dari kerumunan, dia sujud di situ, dia menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Ya, ada hati yang tertuju kepada Tuhan. Ya, ada satu persekutuan pribadi yang mendalam antara dirinya dengan Tuhan dan itulah yang Hizkia lakukan. Hizkia langsung berbalik ngarah dinding, dia berseru. Dia ngomong kepada Tuhan dan apa sih yang diomongkan oleh Hizkia kepada Tuhan? Yang disampaikan Hizkia kepada Tuhan itu adalah dia berbicara tentang ini Bapak Ibu. Dia menyampaikan kesetiaannya kepada Tuhan. Nah mungkin beberapa orang akan mengatakan, aduh Hizkia kok sombong ya. Dia mengatakan, ah Tuhan, ingatlah aku ini hidup di hadapan-Mu dan setia dengan tulus dan seterusnya. Ah, Hizkia ini kok sombong begitu. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan ini bukan sebuah kesombongan sebetulnya. Tapi sebetulnya ini adalah sebuah pengakuan yang jujur. Ya, ini adalah sebuah pengakuan yang tulus, keluar dari hati yang bersih. Penuh keyakinan kepada Allah yang adil.
Hizkia tidak protes kepada kehendak Tuhan. Tetapi sekali lagi Hizkia itu menyuarakan imannya di tengah-tengah kesesakannya itu dengan kesungguhan. Sekali lagi ada beberapa kalimat yang menunjukkan kesungguhan hati Yosua ini. Ketika dia dikatakan dia berbalik kepada dinding, menghadap dinding lalu berseru. Lalu di ayat yang ketiga bagian yang terakhir, di sana dikatakan dia menangis dengan sangat. Bukan hanya dikatakan dia menangis, enggak. Tapi di sana dikatakan dia menangis dengan sangat. Sungguh-sungguh dari hati, keluar dari hati. Dia memohon, sungguh-sungguh itu adalah sebuah ungkapan hati, Tuhan, aku itu begitu yakin loh kepadamu. Mungkin yang ada di dalam hati Hizkia adalah sebuah ketakutan bahwa nanti Tuhan ini berpaling darinya, begitu. Mungkin Hizkia berpikir, aduh Tuhan jangan meninggalkan aku, begitu. Tetapi kita bisa melihat justru karena itulah dia berdoa untuk menguatkan kepercayaannya, Bapak Ibu. Sekali lagi sikap ini menunjukkan bahwa hati nurani yang bersih itu adalah kekuatan besar di dalam mendekatkan diri kepada Tuhan. Ketulusan itu menjadi sebuah sarana untuk kita itu dekat sama Tuhan dan kita bisa merasakan persekutuan dengan Tuhan dengan baik. Bapak Ibu, siapa di sini yang pernah benar-benar mengalami sebuah pergumulan berat banget, ya kan? Dan kita berpikir, ini nggak ada yang bisa menolong begitu. Dan satu-satunya jalan kita tahu ini hanya Tuhan yang bisa menolong. Dan kita bisa berdoa kepada Tuhan dengan ketulusan dan keluar dari hati sungguh-sungguh dan kita bisa merasakan Tuhan itu memberikan kekuatan kepada kita. Siapa di sini yang pernah mengalami seperti itu? Dan itulah kurang lebih yang dialami oleh Hizkia pada waktu itu. Di tengah-tengah keputusasaannya, di tengah-tengah situasinya mau diserang oleh raja Asyur, dia sakit, divonis mati lagi. Dia datang kepada Tuhan dengan kesungguhan. Bahkan di situ dikatakan ayat yang ketiga B ya, dia menangis. Dia menangis dengan sungguh. Bapak Ibu, saya ingin juga mengatakan ya, bukan berarti kalau doa harus disertai dengan air mata dan doa yang disertai air mata itu mempunyai khasiat yang menyebabkan doa didengar oleh Tuhan. Bukan seperti itu ya. Karena beberapa orang itu juga memiliki pemikiran seperti itu. Pokoknya kalau doa harus nangis, kalau doa enggak nangis enggak didengar Tuhan gitu. Bukan itu. Tangisan yang keluar dari hati Hizkia, ayat yang ketiga B. Ini benar-benar sebuah tangisan, air mata ketulusan, air mata yang menunjukkan adanya sebuah pertobatan, air mata yang menunjukkan sebuah kesungguhan, keberserahan kepada Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Hizkia pada waktu itu. Ini bukan sekedar air mata buaya, Bapak Ibu. Ya kan? Waduh, ada orang-orang tertentu itu yang begitu pandai ketika dia berbicara, meyakinkan orang, itu langsung keluar air matanya. Pernah enggak menemui orang seperti itu? Kalau cerita, apalagi cerita yang menyedihkan begitu, dia tiba-tiba langsung air matanya keluar. Begini. Tapi habis itu ketawa-ketawa. Nah ini air mata buaya Bapak Ibu. Biasanya air mata tipuan. Pernah kita seperti itu? Atau ada yang pernah ketipu dengan seperti itu? Air mata buaya. Gitu ya. Tapi Hizkia tidak seperti itu. Hizkia tidak seperti itu. Bahkan Tuhan tadi mengatakan, aku telah melihat air matamu. Tadi ya. Tuhan meneguhkan melalui Yesaya. Ini air mata bukan air mata bohongan, air mata buaya yang menipu, bukan. Tapi sekali lagi ini adalah sebuah gambaran. Dia benar-benar tulus datang kepada Tuhan. Bapak Ibu ya dikasih oleh Tuhan. Hizkia di dalam doanya, kita tidak menemukan kata-kata, Tuhan engkau harus mengubah keputusanmu. Enggak. Kita tidak menemukan Hizkia berkata kepada Tuhan, Tuhan tolong dong keputusanmu ubahlah. Tolong dong Tuhan, beri aku kesempatan. Tuhan kalau boleh Tuhan, tolong aku beri umur panjang sedikit lah Tuhan. Begitu.
Enggak ya Bapak Ibu. Sama sekali kita tidak pernah menemukan ucapan Hizkia seperti itu. Kita hanya menemukan ketulusan Hizkia yang disampaikan. Kita hanya menemukan Hizkia menyampaikan seluruh isi hatinya kepada Allah. Itu saja. Dan dari sini ada satu hal yang penting Bapak Ibu yang kita pelajari Bapak Ibu. Ternyata doa itu bukan tentang bagaimana kita mendikte Tuhan supaya ikut kehendak kita. Tetapi doa itu adalah ungkapan relasi kita dengan Allah Bapak Ibu. Doa itu menyatakan apa adanya di hati kita. Tanpa topeng, tanpa pura-pura. Itulah doa yang dilakukan oleh Hizkia pada waktu itu. Dan sebetulnya ini pernah kita pelajari ya pada waktu kita beberapa minggu yang lalu belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga pernah berdoa dengan keterbukaan, ketulusan, tanpa ditutup-tutupi. Tuhan Yesus datang kepada Tuhan, dia ngomong, dia merasa takut, dia merasa gentar. Tuhan datang apa adanya. Dan sebetulnya itu juga yang dilakukan oleh Hizkia. Hizkia datang kepada Tuhan, dia menyatakan apa adanya. Tuhan, ini isi hatiku, aku percaya kepadamu. Tuhan, ini isi hatiku, selama ini aku menyerahkan hidupmu kepadamu loh Tuhan. Bapak Ibu sekali lagi doa itu bukan masalah mendikte Tuhan. Doa itu bukan masalah Tuhan, enak begini Tuhan. Tuhan harus begini Tuhan. Tuhan mauku begini Tuhan. Doa itu bukan itu. Tetapi doa itu adalah sebuah ungkapan. Ungkapan isi hati kita. Tanpa topeng, tanpa pura-pura. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah kisah seorang perempuan namanya Corrie ten Boom. Ya, bacanya mungkin seperti itu ya. Nah dia itu adalah seorang penulis Kristen ya, di masa Perang Dunia yang kedua. Nah ini fotonya Bapak Ibu ya. Ya jadi bukunya yang paling terkenal itu adalah The Hiding Place. Nah ini menceritakan bagaimana kisah upaya keluarga si Corrie ten Boom ini pada waktu dia ada di kamp konsentrasi, dia dipenjarakan ya di kamp konsentrasi di tahun 1892 dan sampai 1883 ya. Nah, di dalam bukunya ini dia menulis pada waktu dia masuk di kamp konsentrasi yang tidak enak itu, awalnya dia itu selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan, ayo Tuhan, ubah keadaanku Tuhan. Tuhan, ayo Tuhan, aku keluarkan Tuhan. Tuhan, ayo Tuhan, ini keluargaku ada di sini Tuhan. Kami mau keluar dari kamp konsentrasi ini. Ini tidak enak. Gitu. Awal-awal dia menulis seperti itu. Dia bersaksi ya. Tapi setelah dia menjalani, setelah dia bergumul dengan Tuhan, dia mengatakan ini. Dulu aku berdoa bukan lagi supaya Tuhan mengubah keadaan. Setelah melalui proses pergumulan, setelah melalui perjuangan iman, dia harus belajar kepada Tuhan, terus menggantungkan hidup kepada Tuhan. Dia akhirnya mengatakan, tetapi supaya Tuhan mengubah hatiku untuk tetap setia di dalam keadaan. Dia mengatakan, aku berdoa bukan lagi supaya Tuhan itu mengubah keadaan, tetapi berdoa supaya Tuhan mengubah hatiku untuk tetap setia di dalam keadaan. Wah ini ketika saya membaca ini, kisah ini, wah ini luar biasa loh Bapak Ibu ya. Kecenderungan kita sekali lagi kadang-kadang kita itu berdoa supaya Tuhan mengubah keadaan. Betul atau benar? Saya pun juga kadang-kadang berdoa seperti itu. Betul ya? Kadang-kadang kita berdoa berseru kepada Tuhan, Tuhan ayo ubah keadaan ini, Tuhan ayo ubah keadaan ini, Tuhan ayo ubah keadaan ini. Tapi kita lupa, berdoa satu hal, kita berdoa Tuhan, tolong beri anugerah-Mu untuk mengubah hatiku supaya aku bisa bertahan, tetap setia di dalam setiap keadaan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
Ini adalah isi doa dari Hizkia ya. Yang pertama, dia bercerita, dia mengungkapkan isi hatinya. Dia berdoa bukan untuk mendikte Tuhan, tetapi dia berdoa supaya Tuhan di dalam anugerahnya memberi kekuatan kepada dia. Dia hanya menyampaikan isi hatinya, dia setia, dia penuh pengharapan kepada Tuhan. Lalu mari kita melihat bagian berikutnya, bagaimana jawaban Tuhan. Nah, jawaban Tuhan seperti tadi saya katakan ya, Allah menjawab. Ya, tetapi sebetulnya doa tidak mengubah diri Allah. Di dalam bagian ini dikatakan, tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Jadi ini belum keluar dari kerajaan, dari gedung kerajaan ya. Kalau dulu itu kan kerajaan gede banget ya. Ya, istana raja itu kan gede. Jadi dikatakan, Yesaya belum keluar dari pelataran, itu masih di lingkup istana. Tuhan ngomong sama Yesaya. Tuhan ngomong sama Yesaya, di situ dikatakan tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepada Yesaya. Baiklah dan katakanlah kepada Hizkia ya, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu. Perhatikan ya, telah kudengar doamu dan kulihat air matamu. Tadi saya katakan air mata di sini menunjukkan kesungguhan hati. Ini bukan air mata buaya. Tuhan tahu air matanya Hizkia. Aku telah melihat air matamu, sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Wow. Kira-kira belum ada 1 jam kali ya kalau saya gambarkan. Yesaya baru saja ngomong, lalu saya pergi, masih belum keluar dari istana, masih di pelataran. Tuhan langsung memberikan jawaban kepada doanya Hizkia dan jawabannya luar biasa. Tuhan memberikan jawaban, Yesaya balik, katakan kepada dia akan sembuh, dia akan mendapatkan bonus. Berapa tahun? 15 tahun. Dan bukan hanya itu saja. Ancaman dari Raja Asyur di sana dikatakan, aku akan melindungi kota ini, aku akan melindunginya. Dan menarik sekali di situ dikatakan, demi aku, karena Daud hambaku. Dia mengungkit tuh nama Daud. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ayat ini adalah salah satu ayat yang digunakan oleh beberapa orang yang mengatakan ini loh, doa itu bisa mengubah segala sesuatu. Ini loh, doa ini bisa mengubah Allah. Ini loh, Allah itu kehendaknya itu bisa diganti begitu karena doa. Ya makanya beberapa orang itu menganggap ini bagian sebagai dasar doa bisa mengubah rencana Allah. Mengubah rencana Allah. Tetapi pertanyaannya benar tak? Perubahan itu terjadi karena doa itu bisa mengubah Allah itu sendiri. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melihat apa yang terjadi, mari kita melihat Alkitab terlebih dahulu. Alkitab beberapa kali mengatakan doa yang seperti apa sih yang dijawab oleh Tuhan, yang Tuhan benar-benar memberikan penegasan atau mengabulkan. Kalau di Yohanes, 1 Yohanes, di situ dikatakan, Alkitab mengajarkan dengan jelas bahwa doa yang dikabulkan itu adalah doa yang sesuai dengan, apa Bapak Ibu? Doa yang sesuai dengan kehendak manusia? Bukan. Yang sesuai dengan kehendak Allah. Yang sesuai dengan rencana Allah. Ini rencana Allah apa ini? Nanti kita akan melihat. Ini adalah sebuah kebenaran. Di dalam doa kita itu diajar untuk tunduk kepada kehendaknya. Sekali lagi di dalam doa kita diajarkan untuk tunduk kepada kehendaknya. Bukan memaksakan keinginan kita. Bukan memaksakan. Jadi kalau kita itu menafsirkan bahwa itu loh doa Hizkia mengubah rencana Allah atau mengubah kehendak Allah. Pasti kurang tepat. Enggak cocok dengan ayat ini.
pasti pemahaman ini bertentangan dengan prinsip ini. Karena memang bukan doanya yang mengubah, tetapi doa itu sesuai dengan kehendak Allah. Allah punya rencana terlebih dahulu begitu. Allah punya rencana terlebih dahulu. Lalu kalau kita membaca di dalam Ayub, di dalam bagian ini, itu juga ada satu kebenaran. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu dan batas-batasnya sudah kau tetapkan sehingga tidak dapat dilangkahinya. Maka kita mempercayai bahwa Hizkia mendapat tambahan umur. Itu bukan karena doanya. Tuhan itu sudah mengatur, sekali lagi Tuhan sudah menetapkan. Kalau di sini dikatakan, oh itu ya doanya Hizkia merubah ketetapan Tuhan. Kurang tepat dengan apa yang dikatakan ini. Dua ayat tadi, sebetulnya saya ingin mengatakan bahwa sebetulnya Tuhan itu sudah mengatur. Tuhan itu sudah punya rencana. Tuhan itu sudah punya rencana yang indah, Tuhan itu sudah punya rencana yang sempurna. Dan apa kaitannya doa dengan rencana Tuhan? Maka kita akan menemukan ini Bapak Ibu. Doa Hizkia dan rencana Allah yang kekal bagi keselamatan manusia. Menarik sekali Bapak Ibu, di dalam Matius 1 ayat 9 sampai dengan yang ke-10 ini silsilah Tuhan Yesus, itu ada nama Hizkia dan nama Manasye. Saya baca ya, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia dan seterusnya sampai itu di Tuhan Yesus. Dan menarik sekali, Hizkia raja ini memiliki anak Manasye itu setelah 3 tahun kesembuhan Raja Hizkia. 3 tahun setelah kesembuhan. Itu Bapak Ibu bisa melihat di dalam pasal 20 secara keseluruhan dan pasal 21. Nah ini konteksnya itu menarik sekali, ini penting sekali. Seandainya Hizkia mati saat itu Bapak Ibu, maka janji Tuhan kepada Daud bahwa keturunannya akan tetap duduk di atas tahta, bisa jadi tidak tergenapi loh. Kalau Hizkia mati duluan sebelum Manasye lahir, itu janji Tuhan itu bisa jadi ya. Walaupun ini tidak pernah terjadi. Karena ini sudah terjadi dan kita bisa melihat satu rangkaian yang indah ya Bapak Ibu. Ternyata Tuhan itu mengatur Hizkia nggak mati karena apa? Kan ada Hizkia yang Manasye yang lahir. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jelas bahwa Tuhan itu memang tidak merencanakan kematian Hizkia pada waktu itu sebetulnya. Tuhan itu kalau kita melihat secara garis besar di dalam rencana Allah terhadap keselamatan, Tuhan itu memang tidak merencanakan kematian. Tuhan itu telah menetapkan bahwa Hizkia akan hidup hingga 54 tahun. Kenapa? Karena pada waktu dia menerima ini dia umurnya 39 tahun. Itu masih muda. Masih lebih muda daripada saya. Tapi ketika dia menerima bonus 15 tahun jadi 54 tahun, ya, terus Hizkia meninggal, berarti kurang lebih umur 42 tahun baru Hizkia lahir. Begitu ya. Ya, Tuhan di dalam kedaulatannya itu memilih untuk mengutus Yesaya dengan pesan bahwa Hizkia akan mati. Itu benar, itu bukan dusta. Itu bukan guyonan. Ini hoax ini. Ini Hizkia, ini Yesaya ini ngeprank ini. Bukan itu Bapak Ibu. Tetapi itu memang sesuatu penyataan yang dalam tanda kutip bersyarat. Hizkia memang akan mati kalau dia tidak berdoa. Hizkia akan mati kalau dia tidak berdoa. Pasti itu. Makanya menarik sekali ya di dalam bagian ini Hizkia ketika mendengar itu langsung berdoa. Loh kok bisa? Ya karena Tuhan sekali lagi menggerakkan Hizkia untuk berseru kepadanya. Sekali lagi karena anugerah Tuhan itu menggerakkan Hizkia. Dia berdoa kepada Tuhan, dia datang kepada Tuhan. Dengan demikian Bapak Ibu, sebetulnya kalau kita melihat di dalam kerangka rencana Allah yang besar, kita bisa melihat doa Hizkia itu bukan alat untuk mengubah rencana Allah. Sekali lagi bukan untuk mengubah rencana Allah. Tetapi doa Hizkia ini adalah sarana yang Tuhan sendiri pakai untuk menggenapi
rencananya. Allah itu tetap setia. Allah itu tidak akan berubah. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam Bilangan 23, Maleaki pasal 3, Allah tidak akan pernah berubah. Dan kisah ini menunjukkan bahwa di dalam kedaulatannya Allah menyatakan kehendaknya kepada umatnya. Dia membentuk mereka melalui doa agar kehendaknya digenapi. Dan Hizkia belajar di dalam bagian ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari bagian ini kita bisa belajar Bapak Ibu. Doa Hizkia ternyata itu menjadi bagian dari cara Tuhan melaksanakan apa? Rencananya, bukan rencana Hizkia. Tapi rencana Tuhan yang kekal, yang lebih besar. Rencana yang mencakup kesinambungan garis keturunan Daud dan penggenapan tentang Mesias. Makanya tadi menarik sekali, demi aku, demi Yakub, demi Daud di situ tadi dikatakan ya, demi Daud hambaku. Tiba-tiba Tuhan ngomong tentang Daud. Dan ini sekali lagi Bapak Ibu ini menjadi sebuah sarana. Jawaban Allah sudah menjadi bagian rencananya yang besar. Jawaban Allah itu sudah menjadi bagian rencananya yang besar. Meskipun Bapak Ibu ya, kita melihat itu rasanya seperti, wah ini ada perubahan ini, wah ini ada perubahan. Tapi sebetulnya enggak. Karena Tuhan sudah merencanakan sedemikian rupa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membaca kalimat ini ya, ini terakhir bagian dari firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Doa adalah sarana Allah menggenapi rencananya. Bukan sarana manusia untuk memaksa Allah mengubah rencananya. Ketika doa tidak mengubah segalanya seperti yang kita mau, bukan berarti doa itu gagal. Mungkin justru saat itulah Tuhan sedang bekerja paling dalam di dalam hati kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan melihat doa itu sebagai alat sihir Bapak Ibu ya. Jangan melihat doa itu sebagai sesuatu untuk mengatur Tuhan. Tuhan ubah ini, Tuhan mauku seperti ini, keinginanku seperti ini. Tapi mari melalui kisah Hizkia ini kita melihat doa itu sebagai sebuah persekutuan dengan Tuhan. Tempat kita membuka hati, tempat kita mengakui ketakutan kita Bapak Ibu. Tempat menyerahkan diri kita yang memang lemah ini Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, doa memang kadang mengubah dalam tanda kutip ya, mengubah keadaan karena sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi yang paling utama sebetulnya bukan itu. Yang paling utama adalah ketika doa itu mengubah hati kita. Mengubah hati kita yang takut menjadi percaya. Mengubah hati kita yang keras menjadi hati yang tunduk. Mengubah dari keegoisan menjadi hati yang mengasihi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah melalui kisah ini kita berani ya membuka hati kita dengan jujur. Kita berani menyerahkan segala tangis kita kepada Tuhan. Kita mau diubahkan. Kita belajar Bapak Ibu bukan memaksa Allah, tetapi kita belajar membiarkan Allah memproses hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kisah Hizkia pada pagi hari ini. Tuhan, biarlah melalui kebenaran firman-Mu ini, ajar kami berdoa bukan untuk mengatur-Mu Tuhan, tetapi untuk menyerahkan diri kami kepadamu. Ajar kami berdoa untuk Tuhan mengubahkan hati kami, supaya kami tetap setia di dalam setiap keadaan. Tuhan tolong kami, di dalam setiap keterbatasan kami, ubah hati kami menjadi semakin kuat, semakin taat. Ubah hati kami yang penuh dengan kekhawatiran menjadi hati yang penuh dengan pengharapan kepada Engkau. Ubah hati kami yang mungkin selama ini penuh dengan keegoisan, pengandalan diri, menjadi hati yang penuh dengan kerendah hatian. Menjadi serupa dengan Kristus ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu pada saat ini. Kami menyerahkan setiap kami, umat-Mu yang sudah mendengar dalam pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Saya kembalikan ke liturgus. Saudara, sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Nats, persembahan minggu ini mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Untuk persembahan, saudara bisa memberikan persembahan baik itu melalui amplop ataupun melalui transfer. Untuk melalui amplop nanti seusai ibadah saudara bisa memasukkan amplop tersebut di dalam kotak persembahan yang ada di belakang. Untuk mempersiapkan persembahan, mari kita menyaksikan Warta Gereja minggu ini. Come on, put 'em together tonight. I'm alive, 'cause Jesus gave me life. He opened up my eyes. I can see clearly now. Oh, everybody dance now. Oh, everybody give it up for Jesus. Give him glory, for he has redeemed us. Everybody give it up for Jesus. Praise his name. My desire is to lift you higher. It's only burning brighter. This passion inside of me. Oh, everybody dance now. Welcome to Reform Exodus Community. This is our church, this is our home. Kami ucapkan selamat datang bagi Anda yang baru bergabung hari ini. Jika Anda ingin lebih mengenal Rex, silahkan dapat menghubungi nomor berikut ini. Puji Tuhan, dengan penuh syukur kami mengabarkan bahwa pembangunan pagar dan ruang kelas di SMP Kristen Exodus Sorong telah selesai. Tidak hanya itu, sekolah ini juga telah resmi mendapatkan sertifikat nomor pokok sekolah nasional. Mari terus dukung dan doakan pelayanan ini agar menjadi berkat bagi generasi muda dan kemuliaan nama Tuhan semakin dinyatakan di sana. Gereja Rekutisari membuka lowongan untuk posisi admin gereja. Bagi Anda yang terpanggil untuk melayani melalui pekerjaan administratif dan memiliki hati untuk mendukung pelayanan gereja, silakan kirim CV Anda selambat-lambatnya tanggal 7 Juli 2025. Mari ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan melalui pelayanan ini. Halo semuanya, apakah Anda selama ini berpikir bahwa Injil hanya memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, semacam romantisme spiritual yang vertikal? Kalau benar demikian, maka Anda telah membatasi atau salah memahami Injil. Injil seharusnya membawa dampak yang begitu besar dalam setiap aspek kehidupan kita, dalam pelayanan pastoral, dalam penginjilan, dalam bisnis kita, dalam berapologetika, dalam melakukan parenting, dan masih banyak hal lain lagi yang seharusnya diubahkan oleh kuasa Injil. Mari kita bersama-sama belajar bagaimana Injil seharusnya membawa impact yang begitu masif, yang begitu signifikan dalam hidup kita. Di mana lagi kalau bukan di Live National Conference 2025. Kita bersyukur bahwa Grammy 10 tahun yang lalu telah dipakai oleh Tuhan sebagai salah satu pelayanan yang menjadi perintis gerakan keterpusatan Injil di Indonesia. Dan sekarang Grammy hadir kembali dengan Live National Conference 2025. Pastikan kita semua ikut acara ini. Tuhan memberkati. Halo semuanya,
Apakah Anda mau diperlengkapi sebagai hamba Tuhan dengan pengetahuan biblika yang mendalam, tahu bahasa asli Alkitab, tahu dunia kuno Alkitab, dan berbagai cara menafsirkan Alkitab? Apakah Anda ingin tahu cara membela kebenaran iman Kristen dari orang-orang yang meragukan atau mempertanyakan? Dan apakah Anda ingin dimuridkan sebagai murid Kristus yang akhirnya memuridkan orang lain? Kalau 3 hal ini ada pada Anda, selamat bergabung di SDA Maju. Segera daftarkan diri Anda karena pendaftaran akan ditutup bulan depan. Tepat 1 bulan lagi akan ditutup. Jadi don't wait, langsung sign up today supaya kita semua bisa diperlengkapi menjadi hamba Tuhan. Baik yang full timer maupun part timer atau mungkin sekedar sebagai pemimpin gereja, sebagai majelis atau pengurus gereja. Saya tunggu. Demikianlah informasi untuk minggu ini. Tetap semangat, God bless you, see you next week. Shalom. Ada beberapa hal yang ingin saya tegaskan Bapak Ibu. Yang pertama adalah mengenai MSK. Jadi setelah saya lihat, jadi saya putuskan untuk mulai bulan Juli ya. Jadi akan dimulai di minggu pertama bulan Juli. Jadi ini masih memberi kesempatan kepada Bapak Ibu yang mau mendaftarkan diri di dalam program Mengapa Saya Kristen ini. Lalu yang berikutnya mengenai lowongan admin full time di Rek Utisari juga masih terbuka. Bapak Ibu bisa menghubungi nomor yang tertera dan akan dibuka sampai tanggal 7 bulan Juli 2025. Berikutnya mengenai ini adalah informasi dari KU3. Jadi setiap KU3 sekarang ada kelas untuk anak-anak sekolah minggu. Jadi Bapak Ibu yang memiliki saudara atau kalau mau beribadah di KU3 membawa anak, bisa nanti anaknya ikut di kegiatan ini ya di lantai 2. Lalu yang berikutnya apakah ada? Ya, jadi untuk pendaftaran berarti terakhir hari ini ya. Tuh ya, jadi ini saya umumkan untuk pendaftaran yang MSK tadi ya, yang mengenai MSK. Oke, itu saja yang ingin saya tegaskan. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya, saya mengundang semua bangkit berdiri. Nah, karena sudah berdiri jadi enak kalau ada yang baru pertama kali. Apakah ada bisa angkat tangan? Angkat tangan sebentar yang baru pertama kali. Oke ya, selamat datang ya Pak Ibu, Tuhan memberkati. Kiranya kita bisa saling mengenal, saling mengasihi dan Bapak Ibu bisa bertumbuh di tempat ini. Ya, Tuhan memberkati. Nah, mari kita bersama-sama berdoa untuk kondisi cuaca yang tidak menentu ya di Indonesia, yang seharusnya musim kemarau tapi masih hujan, tidak bisa diprediksi, kadang-kadang datang. Dan kita juga berdoa menyerahkan untuk kesehatan jasmani dan rohani para pelayan Tuhan di tempat ini, para pengurus, biarlah Tuhan yang menolong. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami menyerahkan untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Tuhan, Engkau yang akan menerima, Tuhan pakai untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat yang sudah mengumpulkan. Tuhan, biarlah Engkau juga memberkati, Engkau menolong mereka ya Tuhan. Dan pada saat ini kami juga berdoa menyerahkan untuk kami semua, seluruh masyarakat yang ada di Indonesia secara umum menghadapi situasi cuaca yang tidak menentu. Kami memohon biarlah Tuhan yang akan menolong secara khusus bagi para petani, mereka yang menggantungkan pekerjaan mereka, lahan mereka dengan cuaca. Kami berdoa bila Tuhan Engkau yang akan memberikan kekuatan, Tuhan memberi hikmat ketika mereka mengelola tanaman mereka. Tuhan yang akan menolong sehingga mereka juga boleh menikmati hasil panen. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk kesehatan kami di tengah-tengah situasi cuaca yang tidak menentu ini. Bila Tuhan juga yang akan menolong memberikan imunitas yang tinggi bagi kami, sehingga kami boleh menjaga kesehatan, menikmati kesehatan yang dari Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap anak-anak-Mu, para pelayan Tuhan di tempat ini, para pengurus. Tuhan, Engkau juga memberkati mereka, Engkau memberikan
hati yang penuh dengan kebijaksanaan, memberikan hati yang terus menyandarkan setiap pelayanan kepada Tuhan. Dan terlebih kami berdoa untuk setiap para pelayan Tuhan, para pengurus, mereka boleh bertumbuh di dalam kerohanian mereka, menikmati setiap proses perjalanan kerohanian, menikmati setiap sarana-sarana anugerah yang Tuhan sudah sediakan di tempat ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Semangat yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kiranya Allah Bapa yang akan memberkati dan melindungimu. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit, memberikan damai sejahtera, pengharapan yang kekal dan kokoh. Kiranya Allah Roh Kudus juga memberikan engkau hati yang penuh dengan hikmat, memberikan kau tuntunan hari lepas hari, memberikan kekuatan dan penghiburan. Kiranya segala hal yang baik dan manis dari Allah Tritunggal dilimpahkan bagimu, dan terimalah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Silakan duduk kembali, mengambil waktu teduh. Tuhan memberkati kita semuanya.